Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hanggara Trija. Saya sebagai mahasiswa dari program studi S1 Perawatan Fakultas Kesehatan Unika Musik Caritas. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang Initial Assessment. Apa itu Initial Assessment? Sama seperti video-video saya sebelumnya. Sebelum lanjut, saya harapkan untuk menekan tombol subscribe, hidupin loncengnya. Nah, untuk kritik dan sarannya silahkan komen di kolom komentar. Untuk lebih dalamnya apa sih itu Initial Assessment, kita akan lanjut. Tapi jangan lupa pesan saya tadi. Oke. Yang perlu kita pelajari dalam primary survey yaitu adalah penanganan menu dengan huruf A, B, C, D, dan E. Apa itu? Yaitu untuk mencari keadaan yang mengancam nyawa dan melakukan resusitasi jika ditemukan sesegera mungkin. Nah, hal yang mengancam nyawa atau hidup seseorang dapat teratasi jika ditemukan masalah. Nah, tahap yang kita ingin bahas tentang Initial Assessment atau menolong korban dalam perawatan gawat darurat itu menurut konsep kita akan bahas DR, A, B, C, D, F, G, H. Nah, yaitu adalah pertama kita akan membahas tentang dari D. D itu adalah danger. Nah, kita perlu memperhatikan bahaya yang mengancam di sekitar lokasi kejadian. Nah, sebelumnya kita pastikan aman dalam melakukan tindakan pertolongan terhadap pasien. Hal yang harus diperhatikan dalam keamanannya itu keamanan diri atau penolong seperti perawat, keamanan lokasi di tempat kejadian dan juga keamanan pasien. Selanjutnya kita perlu mengecek respon. Respon ini kita perlu menilai kesadaran di awal penilaian yang dilakukan dengan cepat dan tepat, di mana hal ini penting untuk segera melakukan rencana tindakan pertolongan bagi korban. Cek kesadaran korban meliputi A, V, P, dan U. Nah, A itu adalah alert atau sadar. Pasien dikatakan sadar apabila pasien dapat berorientasi atau dapat menjawab setiap pertanyaan yang diberikan perawat seperti tempat serta orang-orang di sekitar. Nah, kita perlu mengecek juga verbal atau pasien dalam keadaan ini apakah disorientasi namun masih bisa diajak bicara. Nah, yang selanjutnya kita perlu mengkaji tingkat nyeri atau pasien. Biasa pasien ini kita perlu mengecek kesadaran, kita perlu memberikan terhadap rangsangan tertentu. Nah, yang selanjutnya ini unresponsive. Unresponsive itu atau tidak berespon. Nah, kita perlu menentukan tingkat kesadaran korban apakah berada dalam keadaan alert, verbal, atau pen atau unrespon tadi. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang airway. Penilaian airway tentang penanganan awal pasien yang mampu atau tidaknya seseorang untuk bernafas secara spontan harus dilakukan secara tepat. Untuk menilai potensi seseorang, kita bisa mengajukan pertanyaan kepada pasien. Nah, respon verbal yang diucapkan atau dikeluarkan oleh pasien itu menandakan pasien dapat bernapas spontan atau memiliki airway yang paten atau sudah dapat bernapas, dan dalam waktu tersebut otak pasien sudah dalam keadaan diperfusi atau sudah menerima asupan oksigen. Nah, pengelolaan pada pasien yang dapat dilakukan melalui head, chin, and lift atau thrust dengan kontrol cervical inline imobilisasi. Nah, yang selanjutnya breathing. Untuk memeriksa breathing pasien baik ataukah tidak, kita akan melakukan dengan pengecekan look atau melihat, listen atau mendengar, dan feel atau merasakan untuk mengetahui breathingnya baik atau tidak. Penilaian breathing dapat berupa buka leher dan lihat dada penderita apakah terdapat luka lebam di tulang servikal pasien dan inline imobilisasi.
Tentukan laju dan dalamnya pernapasan, serta inspeksi laju dan palpasi leher dan toraks untuk mengenali kemungkinan dapat terjadinya defisiasi trakea, ekspansi toraks, simetris atau tidaknya dada, atau adanya tanda-tanda cedera lain seperti perkusi. Kita perlu memperkusi toraks untuk menentukan redup atau hiperresonans dengan melakukan auskultasi atau pendengaran storaks bilateral. Nah, yang selanjutnya kita perlu mengecek sirkulasi pasien. Nah, untuk mengetahui sirkulasi pasien atau kita perlu mengecek sumber perdarahan eksternal yang fatal. Nah, mengetahui sumber perdarahan internal, periksa nadi pasien, periksa warna kulit, dan kenali tanda-tanda sianosis, serta periksa tekanan darah pasien. Nah, yang selanjutnya ini adalah disability. Disability ini mengacu kepada skor GCS atau Glasgow Coma Scale. Nah, yang selanjutnya E atau exposure. Nah, dengan kita melakukan exposure, kita perlu pengecekan pada pasien, yaitu buka pakaian penderita. Bila tidak bisa dibuka, kita perlu gunting dan lihat apakah ada jejas atau lebam di daerah dada pasien. Nah, kita perlu mencegah terjadinya hipotermia. Nah, dengan cara memberikan selimut hangat pada pasien. Nah, pasien-pasien yang membutuhkan atau tidak dapat bermiksasi secara spontan, kita perlu memberikan intervensi Foley catheter. Nah, selanjutnya ini adalah gastric tube. Lihat jika pasien mempunyai indikasi atau kontraindikasi pemasangan gastric tube seperti adanya fraktur tulang basik kranial, kita perlu memasang gastric tube tersebut. Nah, yang selanjutnya ini kita harus melakukan heart monitor atau sudah dibawa ke tempat atau rumah sakit setempat atau tempat di mana bisa pengecekan selanjutnya. Nah, kita akan membahas tentang pekajian sekunder. Nah, survei sekunder ini adalah pemeriksaan dari kepala sampai kaki atau lebih dikenal dengan head to toe. Hal ini bisa dilakukan pada pemeriksaan exposure, termasuk pemeriksaan tanda-tanda vital yang harus dievaluasi pada penderita yang tidak sadar atau gawat dan kemungkinan luput dalam pemeriksaan atau memberikan diagnosis yang kemungkinan terjadinya cukup besar dan merupakan pertolongan yang sangat besar. Nah, kita perlu menganamnesis pasien tersebut. Nah, anamnesis harus dilakukan karena akan memberikan gambaran tentang cedera yang mungkin akan terjadi pada pasien yang didapat dari penderita. Seperti kita perlu mengecek juga apakah dari keluarga. Nah, anamnesis tersebut meliputi alergi, apakah ada alergi, apakah medikasi yang sudah dilakukan atau diterima atau dikonsumsi dari pasien, penyakit sebelum yang diderita, makanan apa yang terakhir dicerna oleh atau dimakan oleh pasien. Nah, terus kita perlu mendukung biomekanika tersebut, biomekanika pasien. Nah, selanjutnya kita perlu melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu secara penuh dari kepala sampai kulit dan tenggorokan melalui palpasi. Kita perlu mempalpasi apakah ada luka atau fraktur-fraktur di bagian tertentu pada tubuh pasien. Nah, selanjutnya ini kita akan mengecek daerah wajah. Nah, pengecekan di daerah wajah itu seperti mata. Nah, mata kita perlu mengecek apakah dengan cara refleks cahaya. Nah, apakah ketika mata dilakukan pemberian refleks cahaya, pupil akan isokor atau anisokor. Nah, selanjutnya itu kita akan memeriksa hidung. Palpasi kemungkinan yang menunjukkan suatu fraktur atau patahan di rongga hidung. Dan juga kita perlu mengecek di daerah telinga, apakah di telinga mengalami gangguan atau pecah dari membran timpani tersebut.
Selanjutnya kita perlu mengecek tulang vertebra servikal dan leher. Nah, pada saat pemeriksaan leher, kita harus melepas atau tetap dilakukan fiksasi pada leher. Periksa adanya defisiasi trakea yang menunjukkan tension pneumotoraks. Nah, kita selanjutnya akan melakukan pengecekan terhadap abdomen. Kita perlu mengecek apakah terdapat cedera pada intraabdomen. Nah, kita biasanya pengecekan abdomen ini bila kita ragu-ragu atau pas ketika di lapangan kita untuk mendiagnosisnya terdapat ragu-ragu, kita bisa melakukan USG pada abdomen untuk mengenali apakah ada cedera di dalam abdomen tersebut. Nah, selanjutnya kita akan memeriksa apakah ada cedera pelvis. Nah, cedera pelvis akan tampak pada pemeriksaan fisik, yaitu dari kepala sampai head to toe tadi. Untuk mengaplikasikan pelvis, sebaiknya kita melakukan pemasangan dengan kalau istilahnya itu PSAG atau pneumatic anti-shock garment. Selanjutnya kita perlu mengecek pemeriksaan punggung pasien. Pemeriksaan punggung pasien dilakukan dengan menggunakan teknik lock and roll atau memiringkan pasien secara bersamaan dari ke kiri dan ke kanan, tapi perlu memperhatikan hemodinamik pasien. Nah, selanjutnya kita perlu mengecekkan anggota ekstremitas atas dan bawah. Pemeriksaan ini dilakukan dengan lock, feel, and move. Jika ada fraktur, kita lakukan fiksasi raba denyut nadi pasien untuk memastikan sirkulasi perifernya tetap terjaga. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya tentang instancial assessment dalam perawatan gawat darurat. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.